Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yuli Maulana dari kelas 4D Pendidikan Matematika UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat aplikasi untuk pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Smart APPS Creator. Nah, aplikasinya yang ini ya. Kebetulan tadi sama saya udah dibuka. Sekarang mari kita langsung buka. Nah, ini dia tampilan awal dari aplikasi Smart APPS Creator trial version ini seperti ini ya. Oke, langkah awal yang saya lakukan adalah memilih Android Phone. Mengapa? Karena aplikasi yang saya buat ini untuk digunakan pada HP Android. Selanjutnya, memilih tampilan aplikasinya ketika nanti dibuka di HP apakah akan horizontal, vertikal, atau mixed. Dan saya di sini memilih vertikal dengan ukuran width 1080 dan height 1920. Setelah memilih tampilannya, mari kita submit. Nah, setelah disubmit, maka akan muncul tampilan seperti ini. Yang pertama ada start page, dan yang kedua di sini ada default section. Nah, start page ini adalah untuk tampilan pertama kali aplikasi dibuka. Kemudian untuk default section ini adalah untuk page-page yang nantinya akan materi dimasukkan, atau kuis, ataupun kompetensi dasar, indikator, dan lain sebagainya sesuai yang teman-teman inginkan. Kemudian sekarang kita ke start page terlebih dahulu. Di sini backgroundnya masih putih, kita rubah terlebih dahulu backgroundnya supaya lebih menarik dengan cara mengklik insert, kemudian klik image. Kemudian kita cari background yang telah kita siapkan sebelumnya ya teman-teman. Jadi sebelum teman-teman memasuki aplikasi Smart Apps Creator ini, alangkah baiknya teman-teman menyiapkan terlebih dahulu bahan-bahan yang nantinya akan digunakan untuk membuat aplikasi pembelajaran seperti background, materi, icon-icon seperti start, back, next, dan lain sebagainya. Pokoknya itu harus dipersiapkan terlebih dahulu, oke? Oke, sekarang kita pilih background untuk start page tadi ya. Klik open. Oh, ini belum dipilih ternyata guys. Nah, kita masukkan ke start page, dan di sini ukurannya sudah cukup, sudah pas. Nanti jika tidak pas, teman-teman bisa menyesuaikan karena background ini ukurannya bisa dikecilkan ataupun dibesarkan gitu ya. Kemudian selanjutnya ada default section. Di sini saya akan merubah default section ini menjadi home ya. Maka kita rename dengan cara klik kanan, kemudian pilih rename section dan ganti namanya dengan home. Oke, kita submit. Setelah itu, seperti biasa, backgroundnya kita ganti ke insert, kemudian pilih image, dan pilih background yang telah kita siapkan sebelumnya, dan saya menggunakan background yang ini. Oke, nah di page home ini saya akan memunculkan icon start ya, maka pergi ke image lagi dan cari icon start yang telah disiapkan sebelumnya, dan Tara ini adalah iconnya. Oke. Ini dia. Selanjutnya saya akan menambahkan musik ya, atau lagu supaya lebih semangat lagi ketika membuka aplikasi ini dengan cara cari dulu icon speaker aktif dan speaker non aktifnya ya. Nah, ini dia speakernya. Oke, ukurannya sesuaikan ya, jangan terlalu besar dan juga jangan terlalu kecil. Oke, kemudian masukkan lagi speaker dan aktifnya. Cari lagi di insert ya, di bagian image. Oke, ukurannya sesuaikan kembali. Nah, ini dia, saya rasa sudah cukup. Kemudian kita pergi ke page ya, untuk menambahkan lagunya. Kemudian pilih BGM ini ya. Kemudian add BGM. Dan cari lagu yang telah kita siapkan sebelumnya, dan ini saya telah menyiapkan lagunya ini, maka klik open. Kemudian selanjutnya klik tombol speaker yang aktif ini, kemudian pergi ke interaction, kemudian touch, pilih object, kemudian pilih yang speaker coba, kemudian di sini pilih play background. Nah, ini play background. Kemudian tambahkan add, pilih add ya. Yang selanjutnya klik lagi yang bagian speaker tidak aktif, pilih touch, kemudian object, kemudian pilih speaker mute, dan
Selanjutnya, pilih Stop Background dan klik Add. Oke, sekarang mari kita coba preview. Nah, kalau ingin mengetes ya, itu dengan mengklik preview. Mari kita tunggu. Nah, di sini kita coba klik yang tombol ini. Nah, lagunya sudah ada. Kemudian jika teman-teman ingin menstopkan ya lagu itu, atau teman-teman tidak ingin memakai lagu, berarti teman-teman tinggal klik tanda speaker mute ini. Nah, ini dia, begitu caranya ya. Kemudian selanjutnya setelah page home, di sini saya akan menambahkan page menu dengan cara klik kanan, kemudian pilih new section. Oke, ini sudah ada ya page barunya, dan di rename dulu, jangan lupa saya gantinya dengan menu. Oke, jangan lupa submit, kemudian pilih background lagi yang sesuai supaya tidak polos kalau putih doang ya. Oke, cari lagi background yang telah kita siapkan sebelumnya, dan ini backgroundnya yang ini ya. Nah, di sini teman-teman bisa membuat background di aplikasi lainnya seperti Canva dan lain sebagainya. Nah, di sini tulisan menunya saya sekalian ya dibikin pada saat membuat backgroundnya. Tetapi teman-teman juga bisa membuat langsung di aplikasi Smart APPS Creator ini gitu ya. Oke, nah di sini saya kembali lagi ke home. Di sini ada tombol start, dan di sini tombol startnya belum aktif ya. Mari kita aktifkan terlebih dahulu dengan cara di bagian insert pilih hotspot. Kemudian setelah itu pilih interaction. Ininya sesuaikan terlebih dahulu, mohon maaf. Nah, ini tombol hotspotnya sesuaikan terlebih dahulu di bagian tombol startnya. Dan setelah udah disesuaikan, pilih interaction dan pilih touch. Kemudian pilih object. Kemudian pilih yang paling atas dan pilih switch page. Switch page ini maksudnya setelah mengklik start nantinya akan pergi ke page mana begitu. Nah, di sini saya akan memilih page menu. Nah, terus jangan lupa klik yang tanda plus ini dan klik submit. Maka kita preview, dicek apakah tombol startnya sudah aktif. Kita coba. Nah, ini dia, berarti dia udah aktif ya tombol startnya. Oke, kita kembali lagi ke menu. Di sini ada menunya, ada kompetensi dasar dan indikator, peta konsep, modul, rangkuman materi, dan juga kuis. Mari kita bikin page baru yang berisi kompetensi dasar dan juga indikator dengan cara klik kanan, kemudian pilih new section. Setelah itu di rename terlebih dahulu supaya tidak pusing ya, dengan kompetensi dasar. Oke, sekarang di submit. Dan seperti biasa kita pergi ke insert dan image untuk menambahkan background. Nah, di sini backgroundnya sudah muncul. Kita masukkan materinya. Kebetulan materinya sudah saya siapkan dan dibikin gambar. Maka kita pergi lagi ke image dan pilih materi. Maksud saya pilih kompetensi dasar dan indikatornya ya. Nah, ini dia. Oke, kemudian sesuaikan ukurannya supaya tulisannya terlihat dan juga bagus dilihatnya ya. Oke, kemudian saya ingin menambahkan juga tombol back ya. Oke, saya sudah siapkan sebelumnya tombol backnya, tinggal dicari di image. Kayak mana dia? Nah, ini dia. Oke, seperti biasa kita aktifkan terlebih dahulu tombol back-nya dengan cara ke hotspot, kemudian pergi ke interaction dan pilih touch, kemudian pilih object, pilih yang paling atas, kemudian pergi ke switch page, dan di sini back-nya saya ingin kembali ke menu ya. Oke. Dan di submit. Oke. Itu dia cara mengaktifkan tombol back-nya. Setelah itu, kita pergi lagi ke menu dan kita aktifkan tombol kompetensi dasar dan juga indikatornya ya teman-teman. Seperti biasa kita pergi ke insert, kemudian pilih hotspot dan letakkan si hotspot ininya pada bagian tulisan indikator dan juga kompetensi dasar. Kemudian pilih interaction, kemudian pilih touch, kemudian pilih object, pilih hotspot, kemudian ke switch page. Dan juga karena ini saya akan masuk ke bagian page kompetensi dasar, maka pilih page kompetensi dasar dan submit. Oke, mari kita cek.
Apakah nanti ketika diklik akan masuk ke page kompetensi dasar? Nah, ini dia sudah masuk ya. Oke teman-teman, pada peta konsep ini lakukan hal yang sama sepertinya tadi pada kompetensi dasar dan juga indikator. Sekarang pada modul, saya ingin ketika mengklik modul itu masuk ke Google Drive, karena di dalam Google Drive-nya itu ada modul gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita bikin terlebih dahulu page baru ya. Jadi di sini di page terakhir ya. Setelah setelah peta konsep. Nah, bikin page baru dengan cara new section. Kemudian di rename terlebih dahulu biar nggak pusing ya. Nama modul. Oke, karena di bagian modul ini saya akan mencantumkan link istilahnya gitu ya. Maka caranya kunjungi insert, kemudian pilih website. Nah, kemudian di bagian setting alias pengaturan, ini nanti ada URL dan URL-nya ganti ya. Linknya dengan link yang kita mau. Oke, kebetulan tadi saya sudah copy link Google Drive-nya, berarti di sini saya tinggal paste ya. Nah, kemudian itu udah dipaste. Yang di sini saya ukurannya ke atasin sedikit supaya di bawahnya ada buat tempat tombol back supaya nantinya bisa kembali ke menu lagi. Caranya masih sama seperti tadi, aktifkan lagi tombol back-nya. Kemudian ke interaction, touch, object, yang switch page. Kemudian di sini berarti ke menu lagi ya. Nah, biar kembali lagi ke menu. Oh, ini belum tersalah. Oke, sekarang kita kembali lagi ke menu, teman-teman. Nah, di sini modulnya kita aktifkan terlebih dahulu ya, supaya nantinya bisa langsung masuk ke link yang kita mau. Nah, di sini berarti pilihnya modul ya, karena kita ingin masuk ke bagian modul. Dari menu langsung ke modul begitu. Nah, oke, di sini kita coba preview ya, bagian modul. Apakah nantinya kebuka link Google Drive-nya? Kita klik yang modul. Nah, ini dia sedang loading. Oke, teman-teman, ini loading ya. Nanti hasilnya kita lihat di aplikasi yang sudah jadi gitu ya. Apakah nanti bagian modul bisa langsung masuk ke Google Drive? Karena ini cukup loading, cukup lama ya, maka kita skip dulu. Kita lihat nanti di aplikasi setelah yang jadinya begitu ya. Oke teman-teman, lakukan hal yang sama, rangkuman materi dan juga kuis seperti halnya pada kompetensi dasar dan indikator dan juga peta konsep. Caranya sama kayak tadi, aktifkan terlebih dahulu tombol-tombolnya, kemudian pilih interaction, terus pilih touch dan juga ke objek, dan bisa dilihat ini jangan lupa tombol-tombol dan tulisan-tulisannya biar langsung nyambung gitu ke page yang kita inginkan ya. Itu aktifkan terlebih dahulu dengan cara mengklik hotspot yang seperti tadi gitu. Nah, bisa dilihat ini tadi yang kompetensi dasar, kemudian ini yang peta konsepnya, kemudian nah di sini ada untuk modulnya ya, itu karena putih karena emang nanti ngelink langsung ke Google Drive, dan ini materinya di sini ada tombol next gitu ya. Nanti jangan lupa diaktifkan tombol nextnya dengan cara yang ngeklik hotspot seperti tadi. Kemudian ini masih materi, ada tombol nextnya lagi. Ini masih materi, ini masih materi juga. Nah, kemudian di sini ada soal ya. Nanti ketika soalnya diklik, jawabannya nanti akan langsung nyambung ke jawabannya betul atau salah. Nanti kita coba di preview yang ini. Kita mencoba jawaban yang ini misalkan salah. Betul. Nah, itu ya. Berarti kita langsung klik yang next. Dia misalkan yang ini jawabannya salah. Nah, kita tetap next. Lanjut ke nomor selanjutnya. Nah, ini misalkan salah lagi gitu. Oke. Nah, nanti ketika telah selesai
ketika ini ada tombol next lagi di bagian menu, ini munculnya ke profil saya gitu ya. Kemudian nah itu dia gambaran yang tadi saya buat gitu ya. Untuk caranya sama seperti kayak yang di awal teman-teman, tidak susah ya, sangat gampang sekali. Kemudian bagaimana cara meng-save-nya? Untuk meng-save-nya teman-teman pergi ke Smart, kemudian pilih Output. Nah setelah itu tulis app name-nya apa, saya kasih nama persamaan garis lurus PP. Kemudian bundle identifier-nya sudah ada contohnya di sini, misalkan maulana.com.company .smart apps. Nah, kemudian version kodenya saya yang penting 5 ya, ini saya 12345. Kemudian icon, nanti icon aplikasinya gitu ya. Kita select dan jangan lupa siapkan terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, di sini saya sudah menyiapkannya. Teman-teman bisa membuat ikonnya di Canva ataupun di aplikasi lain ya. Nah, setelah ini langsung submit ya teman-teman. Dan kita tunggu. Nah, terus beri nama filenya ya. Persamaan garis lurus misalkan app. Tinggal di save. Dan kita tunggu. Oke, nah ini ditunggu sampai nanti filenya benar-benar bisa dibuka dan bisa diinstal sehingga bisa menjadi sebuah aplikasi. Oke teman-teman, jadi setelah teman-teman menginstal aplikasinya, maka nanti akan muncul aplikasinya di HP kalian. Nah ini sudah ada aplikasinya di HP saya, mari kita coba buka aplikasinya. Dan ini tampilan awal dari aplikasinya ya. Kemudian di home ini ada start, kemudian ada tombol speaker dan juga speaker mute ya. Jika teman-teman tidak ingin menggunakan speaker, tidak ingin menggunakan lagu, maka teman-teman bisa mengklik tombol speaker mute-nya. Nah saya coba klik. Nah, musiknya jadi berhenti ya teman-teman. Misalkan teman-teman ingin menggunakan musik, maka teman-teman tinggal mengklik lagi tombol speaker yang aktifnya. Nah, coba nanti akan bunyi. Nah, sip. Nah, itu langsung ada ya lagunya. Oke, saya mute dulu ya biar suara saya nyata. Oke, kita lanjut ke start. Klik startnya, saya klik. Kemudian di sini ada beberapa menu, kompetensi dasar dan indikator, peta konsep, modul, rangkuman materi, dan juga kuis. Oke, kita satu-satu klik kompetensi dasar dan indikator. Ini saya coba klik. Nah, ini sudah masuk bagian kompetensi dasar dan juga indikator. Kita kembali lagi back, klik icon back, kemudian pilih sekarang menu peta konsep, diklik lagi. Kemudian kita coba back lagi dengan cara meng-icon back. Kemudian next ke modul. Nah, di sini modul tadi saya buatnya langsung ke Google Drive. Sekarang kita coba apakah berhasil masuk ke Google Drive. Kita klik bagian modul. Nah, ternyata masih loading. Dan ini dia mau bisa kebuka guys, meskipun tadi di saat proses pembuatannya tidak kebuka ya. Di sini ada 64, di sini ada materi, kemudian ada rumus dan juga contoh soal. Teman-teman bisa ngedownload juga begitu. Sekarang kita kita ke menu lagi dengan cara mengklik icon back. Kemudian karena tadi di modul sangat banyak ya, di sini ada rangkuman materinya. Nah, di sini hanya 4 slide ya untuk rangkuman materinya. Dan kita back lagi ke menu. Oke, sini ada kuis, kita coba klik kuisnya. Oke, untuk nomor 1 kita coba jawab dengan jawaban yang benar ya. Nah, ini pasti nanti akan muncul kayak gini. Kita next ke nomor selanjutnya. Oke, kita coba jawab dengan jawaban yang salah. Misalkan mengklik yang A. Nah, ini dia. Salah katanya begitu ya. Oke, kita untuk next ke nomor selanjutnya tinggal klik lagi icon yang tombol next gitu. Nah, di sini nomor terakhir ya ada nomor 3. Coba kita pilih jawaban yang benar. Nah, ini jawabannya benar. Kita coba klik lagi tombol next. Apakah ada soal lagi atau ada apa? Nah, ada ucapan congratulations. Oke, nah sekarang ini ada tombol back ya. Kita klik tombol backnya.
dan ternyata sudah selesai. Nah, di sini ada tombol next, kira-kira ada apa lagi? Nah, ternyata ada profil pembuat aplikasi, yaitu saya sendiri. Oke teman-teman, itulah aplikasi pembelajaran persamaan garis lurus yang saya buat. Semoga bermanfaat dan juga menginspirasi teman-teman agar selalu kreatif dan inovatif. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.